Assalamualaikum, shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Ketemu lagi bersama saya Rianli di channel OSI Indonesia. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia, dan OSI, salam satu lensa. Pada kesempatan kali ini rekan-rekan, saya mau membahas tentang, biasalah kita ngobrol film lagi dengan bahasa kampung, maksudnya bahasa yang sederhana aja lah. Yang penting kita paham, supaya kita terhindar dari yang namanya kegagalpahaman. Ya, rekan-rekan, yang saya mau bahas di episode kali ini adalah dua pemikiran orang memasuki dunia perfilman itu untuk apa gitu. Ada yang mau berkarya, ada yang mau bekerja, di tengah-tengahnya ada yang mau berbisnis. Namun kita masukkan aja lah yang mau berbisnis ini masuknya ke dalam yang di antara keduanya. Ada orang yang menjadikan film itu ladang bisnis, akan tetapi dengan maksud hati ingin berkarya. Ada juga yang maksud hati ingin bekerja, dalam artian ya mereka mencari keuntungan juga gitu. Setelah berbisnis dalam film, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan keuntungan, itu rekan-rekannya. Namun di sisi lain kita temuin juga banyak yang di lokasi syuting kita temui ketika kita tanya masuk ke dunia perfilman tuh untuk apa? Ya itu mereka jawab untuk bekerja, untuk memenuhi yang penting dapur bini mereka tuh ngebul begitu. Terus ada juga yang untuk mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri begitu. Atau ya bisa dibilang pejuang cicilan lah begitu ya rekan-rekan. Dan ada juga yang mereka cuma berkarya bukan bekerja. Saya memiliki teman beberapa orang yang prinsipnya itu ya menjadikan, jadi begini rekan-rekan, berkarya bukan bekerja begitu. Padahal dalam bahasa berkarya atau bekerja itu sama saja rekan-rekan. Maksudnya begini kali, berkarya itu mungkin dia punya karya sendiri, yang dimana karyanya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah atau pundi-pundi hasil untuk dia sendiri gitu. Akan tetapi kalau misalnya bekerja itu ikut orang, dalam tanda kutip menjadi budaknya orang. Ya, kita bekerja untuk orang lain, untuk proyek orang lain. Kita hanya dibayar sekali pada saat itu aja. Sedangkan kalau untuk berkarya, mungkin karyanya bisa dijual lagi, bisa dimasukkan ke seperti platform-platform misalkan gitu ya rekan-rekan. Seperti yang kita tahu rekan-rekan bahwa yang namanya orang bekerja itu kan ya doing something gitu ya, melakukan sesuatu gitu. Ya intinya orang seperti itu ya hanya berfokus pada pekerjaannya gitu ya rekan-rekan. Dia melakukan apa yang sudah ditargetkan untuk dia, dan dia cuma bisa mengerjakan apa yang udah menjadi ini job description-nya aja gitu. Itu aja yang dilakukan, nggak kurang nggak lebih. Ya sebetulnya nggak ada yang salah sih ya gitu ya apa yang dilakukan sama dia. Ya dia cuma bisa melakukan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diselesaikan, seperti itu. Pada akhirnya umumnya ya rekan-rekan, orang yang berprinsipnya hanya bekerja, umumnya gitu, kebanyakan hanya menjadi mediocre aja dalam hidupnya. Susah majunya, artinya begitu. Dia melakukannya itu aja gitu kan. Kecuali kalau dia mengejar jenjang karir rekan-rekan. Misalkan ya, seorang boomer atau seorang lighting di lokasi syuting, dia pengen naik jadi jabatan, jadi DOP gitu. Ya tentunya dia harus menekuni bagaimana caranya supaya bisa jadi DOP. Dia harus belajar, harus lebih banyak lagi memahaminya itu, untuk mempelajarinya bagaimana caranya untuk misalnya menjadi DOP. Dari berbagai sumber dia pelajari begitu, sampai akhirnya ketemulah titik di mana dia bisa menjadi seorang DOP atau Director of Photography, yang tentunya jabatan tersebut jabatan tinggi ya, sebelum sutradara. Lama-lama kan dari DOP nanti bisa naik jadi sutradara, sampai akhirnya kalau dia berhasil, syukur-syukur lah gitu, bisa naik menjadi produser dan akhirnya memproduksi film sendiri, seperti itu rekan-rekan. Jadi yang namanya orang yang berprinsipnya hanya untuk bekerja saja, itu lama untuk menjadi naiknya begitu. Akan tetapi bagaimana dengan yang berkarya? Oke, yang berkarya seperti apa sih rekan-rekan begitu? Pribadi yang berkarya itu rekan-rekan pribadi yang ini ya, giving something.
Giving something itu maksudnya pribadi yang selalu melihat ke depan begitu. Orang yang berkarya tentu punya visi gitu, tentu punya cita-cita besar gitu di depannya. Dia pengen merancang mimpinya supaya bagaimana terjadi dan kenyataan seperti itu rekan-rekan. Makanya dia menelurkan sebuah karya begitu. Ya orang-orang seperti itu bukan hanya fokus atau berpatokan menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya gitu rekan-rekan. Akan tetapi ya seperti tadi saya bilang rekan-rekan bahwasannya mereka emang punya visi begitu. Prinsip di dalam hatinya mengatakan bagaimana caranya supaya apa yang aku bisa bagikan pada orang lain begitu. Dari ide pikiranku kah gitu menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat buat orang lain kah gitu. Jadi intinya perbedaannya seperti ini ya rekan-rekan. Orang yang bekerja mungkin hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau yang berkarya ya untuk dirinya juga tapi untuk orang lain juga begitu. Dua-duanya sama-sama baik sih gitu. Cuman tergantung rekan-rekan mau pilih berkarya atau bekerja gitu. Ya rekan-rekan, mental orang yang suka berkarya itu dalam tanda kutip dia punya ini ya mentalitas kelimpahan begitu. Ya karena mereka berpikiran bahwa dia memiliki satu skill atau satu kelebihan dalam dirinya, yang dimana kelebihannya tersebut mau diproduksi menjadi sebuah karya yang akhirnya bisa bermanfaat buat orang lain, diberikan kepada orang lain, dan juga hasilnya bisa dinikmati sendiri. Maka gak jarang rekan-rekan orang-orang seperti ini bisa sukses dimanapun dia berada begitu, dan cenderung dibutuhkan seperti itu rekan-rekannya. Nah jadi rekan-rekan yang mau masuk ke dunia perfilman, pilih mana mau berkarya atau mau bekerja, itu ada di pilihan rekan-rekan sendiri seperti itu. Bagaimana dengan saya gitu? Ya saya simpan dalam hati aja ya, mau masuk ke dunia film itu untuk berkarya, bekerja atau berbisnis begitu. Di sisi lain saya juga kan ketua organisasi perfilman begitu. Tentunya saya memimpin di dalam organisasi OSI ini. Ya mau berkarya tentu harus ada dana kan, tentu harus ada ini itunya gitu. Untuk bekerja tentu harus ada link untuk bisa membuat saya kerja di sini dan kerja di situ. Ya begitu pula rekan-rekan, kalau pengen bekerja tentu harus kenal orang dalam dulu, harus kenal si ini si itu supaya bisa masuk ke PH tersebut, akhirnya bekerja di situ kan. Dan untuk berkarya, rekan-rekan juga harus memiliki alat dan sebagainya untuk berkarya. Dan selamat berkarya bagi yang mau berkarya, dan selamat bekerja bagi yang lagi bekerja. Oke rekan-rekan, tetap semangat. Ya terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. OSI, salam satu lensa. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Saya Rianli, I love you kalian. Terima kasih.